Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sufairunisa dengan NIM D0025-089 dari kelompok SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.1. Nah, yang pertama itu saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri itu melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Nah, yang pertama jelaskan anatomi penis, skrotum, testis, lalu ada juga jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium ureter eksternum. Lalu jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan juga klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Nah, next kita akan membahas anatomi penis terlebih dahulu. Nah, penis itu merupakan suatu organ tubuler. Nah, penis itu homolog dengan glans klitoris pada wanita. Nah, pada masa embriologi keduanya itu berasal dari struktur primordial yang sama yaitu tubernaculum genitalis. Lalu, bedanya pada pria, tubernaculum genitalis itu berkembang yang kemudian menjadi penis. Sedangkan kalau pada wanita itu kurang berkembang. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh hormonal. Nah, jadi penis ini, dia itu terdiri dari dua dua pars, ada pars libera sama ada pars fixa. Nah, kita akan membahas, pars-pars dari penis. Nah, yang pertama itu ada pars libera penis, itu ada terdapat, corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Sedangkan kalau yang pars fixa penis, itu dia ada 2 juga, yaitu bulbus penis dan juga, crus penis. Nah, kita akan bahas pars fixa terlebih dahulu. Jadi pars fixa dari penis itu ada 2, bulbus penis sama crus penis. Nah, bulbus penis yang ini dan juga crus penis itu yang 2, ada kanan dan juga ada kiri. Nah, yang pertama bulbus penis. Jadi bulbus penis itu terletak di tengah, diambil oleh crus penis dextra et sinistra. Nanti dia itu ke distal itu akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan juga glans penis. Jadi bulbus bulbus penis nanti dia itu akan berlanjut menjadi uh, corpus spongiosum dan juga glans penis. Nah, yang kedua itu ada crus penis. Kalau crus penis itu dia terletak di lateral bulbus penis, yaitu terdiri dari struktur dextra dan juga sinistra. Nah, pada bagian dorsal itu akan membentuk corpora cavernosa. Lalu next ada pars libera dari penis. Nah, itu kan ada corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Nah, yang pertama corpus spongiosum itu dia terletak di bagian ventral corpus penis. Nah, nanti juga dilewati uretra pars spongiosa dan juga dia di distal itu akan melebar menjadi glans penis. Nah, di bagian dalam glans penis itu akan mengalami pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis. Dan lalu pada ujung glans penis itu terdapat lubang yang merupakan muara dari uretra yaitu disebut dengan ostium uretra externum. Lalu di bagian proksimal dari glans penis itu terdapat batas antara korpus dan juga glans berbentuk cekungan yang dia itu disebut dengan sulcus corona glandis. Lalu kulit yang menutupi glans penis itu namanya preputium. Nah, preputium itu dihubungkan dengan glans penis oleh lipatan yang terdapat tepat di bawah muara uretra tadi yang dinamakan dengan frenulum preputii. Nah, di sini itu terdapat glandula Tyson yang di dalam preputium nantinya dia akan menghasilkan smegma. Makanya pada laki-laki itu wajib dilakukan sirkumsisi preputium glans penis. Lalu yang kedua itu ada corpora cavernosa. Nah, corpora cavernosa itu suatu jaringan erektil. Nah, dia itu dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sebagai tunika albuginia. Nah, tunika albuginia corpora cavernosa penis itu ada 2 lapis. Ada yang letaknya superficial sama ada yang profunda.
yang superficial itu dia tuh langsung membungkus kedua korpora cavernosa menjadi satu. Sedangkan kalau yang, profunda dia tuh akan membungkusnya tuh masing-masing, antara corpus apa namanya, cavernosus yang dexter dan juga sinistra. Nah, nanti tunika albuginian dextra x sinistra nanti akan menyatu di medial yang disebut dengan septum pectiniform penis. Lalu yang bagian superior ditepati oleh arteria dorsalis penis dan juga vena dorsalis profunda penis. Selanjutnya ada vaskularisasi penis. Nah, jadi arteri penis itu merupakan cabang dari arteri pudenda interna dan juga arteri pudenda eksterna. Selanjutnya sistem venanya itu akan bermuara pada vena pudenda interna. Ini adalah arteri pudenda interna, terus ini ada arteri cavernosa, ada arteri dorsalis, juga ada sirkumfleksi cavernosa arteri. Nah, selanjutnya ada pars fixa penis. Nah, ini pars fixa itu sebenarnya diperkuat oleh dua muskulus, yaitu ada muskulus ischiocavernosus sama muskulus bulbus sponiosus. Yang muskulus ischiocavernosus itu nanti dia akan diinervasi pada crus penis, sedangkan kalau muskulus bulbus sponiosus dia itu insersinya pada bulbus penis. Selanjutnya yaitu ada skrotum. Nah, skrotum dan juga penis itu merupakan organa genitofalia. Nah, selanjutnya dari OGM eksterna itu ada penis dan juga skrotum. Nah, ya selanjutnya kita akan bahas skrotum. Nah, skrotum itu merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Nah, itu ada apa aja? Yang pertama ada kulit, terus ada fascia dartos dan musculatus, ada fascia spermatica externa, terus ada musculus cremasterika, terus ada fascia spermatica interna, terus ada tunica vaginalis lamina parietalis, terus ada tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuminia, tunica vasculosa, dan juga substansia penis. Nah, skrotum ini dia berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Pada bagian mediana skrotum itu terdapat trapezius corti. Selanjutnya, kita akan membahas organa genitalia maskulina yang bagian internal, yaitu ada yang namanya testis. Nah, testis ini dia tuh merupakan suatu struktur yang dia itu homolog dengan ovarium pada wanita. Dan nanti dia itu akan terletak di dalam skrotum dan ada sepasang. Nah, testis kiri itu biasanya lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya itu lebih panjang. Nah, funiculus spermaticus itu menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam kafum abdomen. Nah, kafum abdomen ini adalah tempat testis berasal pada masa embrio. Selanjutnya kita akan membahas descensus dari testikulorum atau ini tuh didefinisikan sebagai proses turunnya testis ke skrotum dari kafum abdomen selama masa embrional. Nah, di awal kehidupan fetus nanti akan terdapat dalam, kavitas abdomen. Nah, ini tuh berdampingan dengan ren. Nah, nanti dia akan terfiksasi pada dinding posterior abdomen oleh gubernaculum testis. Nah, di awal perkembangannya itu sampai bulan ke-7, testis itu mengalami penurunan relatif ke dalam kanalis inguinalis, lalu masuk ke skrotum dengan tarikan dari gubernaculum testis tadi untuk menghindari temperatur abdomen yang suhunya itu tinggi. Karena apa? Karena spermatogenesis itu normalnya hanya bisa terjadi pada suhu yang sekitarnya tuh lebih rendah 3 derajat Celcius dari suhu abdomen. Nah, kalau ini ada nama klinisnya itu ada undensensus testiculorum. Nah, selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi testis. Nah, jadi vaskularisasi testis itu arterinya itu ada arteri testicularis cabang dari aorta abdominalis, lalu ada ductus deferentis cabang dari arteri vesica inferior, terus ada arteri cremasterika cabang dari epigastrika inferior.
Nah, untuk venanya sendiri, venanya itu ada vena testicularis yang dia itu keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pampiniformis. Nah, ini ada 2, ada dexa dan sinistra. Vena testicularis dextra itu dia akan bermuara ke vena cava inferior, sedangkan kalau yang vena testicularis itu yang sinistra, itu dia akan bermuara ke vena renalis sinistra. Lalu ada inervasi testis, jadi, inervasi testis itu ada 2. Ada plexus testicularis itu sebagai otonom, itu dia cabang segmen thoracica 10 sampai 12. Lalu ada nervus genitofemoralis di cerebrospinal cabang segmen lumbal 1 sampai lumbal 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas jalur perjalanan sperma. Nanti spermatozoa itu nanti dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus. Nanti akan ke tubulus rectus seminiferus, lalu ke trete testis dan juga ke ductus ductuli afferentes, terus ke epididymis. Habis dari epididymis, dia itu akan ke ductus afferens. Lalu dari ductus efferens nanti ke ampulla ductus deferens. Nah, di sini itu akan berlanjut ke ductus ejaculatorius. Nah, itu bersatu dengan saluran vesika seminalis. Lalu ke ostium ductus ejaculatorius, lalu ke uretra pars prostatica. Uretra pars prostatica nanti dia akan ke uretra pars membranosa, lalu ke uretra pars spongiosum dan akhirnya ke uh, ostium uretra externum. Selanjutnya, bagian yang pembesaran prostat atau dari pertanyaan yang, eee, kemungkinan perbedaan anatomi dan juga klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan juga, pembesaran dari prostat. Nah, yang pertama itu ada torsiotestis. Nah, torsiotestis ini dia itu, di mana te dia tuh terpelintir gitu. Funiculus spermaticusnya itu terpelintir yang berakibat pada, strangulasi arteri testicularis yang kemudian itu dapat menyebabkan infak ataupun nekrosis, yang testis. Lalu selanjutnya itu ada varikokel. Nah, varikokel ini dia itu merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan dari aliran darah balik vena. Selanjutnya ada pembesaran prostat. Next, itu ada laporan 2, yaitu saat acara camping, Miko itu sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, terus dia juga anyang-anyangan dan merasa buang air kecilnya tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko itu bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, yang pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan juga fungsi umum masing-masing organ. Lalu yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Next, yang pertama, yang pertama itu ada ren atau ginjal. Nah, fungsi dari ren atau ginjal itu, dia itu untuk ekskresi, terus filtrasi, reagulasi, sama sekresi. Nah, ekskresi ini untuk menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, terus
zat kimia asing dan juga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya yang filtrasi itu menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Selanjutnya, untuk fungsi dari regulasi itu ginjal itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga komposisi cairan tubuh. Selanjutnya yang terakhir itu ada sekresi. Sekresi dia tuh mensekresikan hormon-hormon. Selanjutnya, ren atau ginjal itu dia merupakan organ retroperitoneal. Nah, dia terletak pada dinding posterior abdomen dan juga terdapat glandula adrenal di polus superior. Untuk letak skeletopisnya, ren sinistra itu setinggi bagian superior dari vertebra thoracica 12, kurang lebih itu coste 11 sampai inferior view di lumbal 3. Nah, bagian Randexer itu, dia itu akan lebih rendah setengah dari vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dextra. Nah, selanjutnya ureter. Ureter sendiri itu fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Jadi, ureter itu dia akan memasuki apertura pelvic superior dan juga berjalan di anterior dan juga percabangan di iliaka komunis, lalu ke lateral sepanjang dinding dan juga dasar pelvis, kemudian memasuki basis dari vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal untuk mencegah reflux urin, terus ke ureter saat vesika urinaria itu nanti akan penuh. Nah, nanti di dalam pelvis, ureter itu akan disilang oleh ductus deferens sama itu pada pria, kalau yang arteri uterina itu pada wanita. Selanjutnya, penyempitan pada ureter. Nah, yang pertama itu ada uretropelvic junction, itu dia adalah peralihan dari pelvis renalis ke ureter, terus ada bifurcatio itu arteri iliaca communis, dia persilangan dengan arteri iliaca communis, terus saat memasuki vesika urinaria, penyempitan ureter, maka lokasinya itu sering terjadi di uretrolithiasis atau batu ureter. Nah, selanjutnya dari organa uropoetika itu yang ketiga ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menyimpan urin sementara dan juga mengontrol proses miksi atau buang air kecil. Nah, vesika urinaria ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin tadi. Nah, dia tuh terletak di mana? Dia terletak di kafum pelvis saat kondisinya itu kosong, sedangkan mengembang itu ke posterior itu hingga kafum abdomen, dia tuh saat penuh. Selanjutnya dia tuh berbentuk seperti piramid, terus juga memiliki apex anterior, terus basis posterior, terus dan juga satu fasia superior dan juga dua fasies inferolateral. Selanjutnya ada bagian dari vesika urinaria, yaitu yang pertama ada struktur eksterna. Yang pertama ada apex vesicae, itu struktur yang menghadap ke bagian atas simfisis dan dihubungkan ke umbilikus oleh ligamentum namanya umbilical medial. Terus yang kedua itu ada basis atau fasia dari posterior vesicae. Nah, ini berbentuk seperti sebuah segitiga terbalik dan menghadap ke posterior inferior. Yang selanjutnya ada fasia superior vesicae, dia itu berbatasan dengan lengkung ileum dan juga kolom sigmoideum. Selanjutnya ada fasies inferolateral, dia tuh berbatasan dengan lemak retropubika dan juga os pubis. Terus yang terakhir ada kolom vesicae. Nah, selanjutnya yang struktur interna, yaitu pertama ada tunica serosa dan kedua ada tunica muscularis, tunica submucosa sama tunica mucosa. Nah, tunica muscularis itu terdiri atas otot polos yang tersusun dalam 3 lapisan, longitudinal, circular, sama longitudinal. Yang dia itu akan berhubungan yang disebut sebagai musculus
detrusor. Pada kolom fisika ya, komponen sirkuler itu dari lapisan eukaryotit ini akan menebal. Nah, nanti akan membentuk musculus sphincter vesicae. Pada basis itu disebut dengan trigonum vesicae Leuthaudi dengan sudut superior sebagai muara ureter dan sudut inferior adalah ostium urethrae internum. Selanjutnya, organ uropoetika yang terakhir itu ada uretra. Nah, uretra ini ada beberapa, ada namanya uretra maskulina. Nah, yang pertama itu ada di dalam uretra maskulina ini ada pars prostatica. Nah, pars prostatica itu dari vesika urinaria hingga prostat itu 1 cm. Dia dikelilingi oleh musculus sphincter urethrae internum. Terus kontraksi sphincter itu mencegah aliran balik dari semen ke dalam vesika urinaria selama ejakulasi. Selanjutnya, uretra itu ada pars prostatikanya. Dia itu memiliki panjang 3 sampai 4 cm dan dikelilingi oleh prostata. Yang pertama ada crista uretralis. Nah, dia ini lipatan longitudinal mukosa yang terletak di garis tengah. Terus ada sinus prostaticus, dia itu depresi pada masing-masing sisi crista uretralis dan tempat muara ductus prostaticus. Terus ada colliculus feminalis, itu ada peninggian di distal crista uretralis. Terus ada utriculus prostaticus sama ada muara ductus ejaculatorius. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pars membranosa. Nah, pars membranosa itu dia itu terpendek, terus dia itu sempit dan juga berjalan melewati spatium perineum profundum. Selanjutnya ada pars spongiosum. Nah, pars spongiosum ini dia terpanjang dan juga dikelilingi oleh jaringan erektil. Dia itu muara dari glandula bulbouretralis dan juga glandula litrae. Selanjutnya ada uretra feminia. Ini pada wanita. Nah, ini pada wanita itu uretranya tuh pendek, panjangnya sekitar 4 cm. Uretranya itu melintas dengan sedikit melengkung ketika berjalan ke inferior melewati dasar pelvis ke dalam perineum. Di mana uretra itu berjalan melewati spatium perinei profundum dan membrana perinei sebelum bermuara pada vestibulum vaginae. Nah, selanjutnya ada perjalanan urin. Yang pertama itu dia di nefron terlebih dahulu, lalu ke tubulus contortus proximal. Dari tubulus contortus proximal dia akan ke tubulus descendens ansa Henle, lalu dia akan ke medula membentuk lengkung atau loop. Nah, dia membentuk kelengkung itu akan ke tubulus ascendens ansa Henle, lalu ke tubulus collectivus distalis, terus ke ductus collectivus, terus ke papilla renalis. Dari papilla renalis dia akan ke calyces minor, dari calyces minor dia akan ke calyces mayor. Nah, dari calyces mayor dia akan ke pelvis renalis dan juga akan di akhir akan ke ureter. Nah, selanjutnya itu ada laporan 3. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan itu menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Perhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan juga perineum termasuk diagram pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan juga regio analis. Yang selanjutnya, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan juga wanita, bidang Hodge, dan juga episiotomi. Next. Oke, yang pertama itu ada diafragma pelvis. Nah, itu dia dibentuk dari 3 lapisan. Yang pertama ada diafragma pelvis yang muskuli, terus membrana perinei itu jaringan ikat, sama spatium perinei profundum. Nah, ini yang dilihat dari bagian atas,
Nah, ini muskulus penyusunnya itu ada musculus levator ani, terus ada yaitu origo dengan arcus tendinae yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Nah, habis itu yang kedua dia itu akan ada musculus coccygeus yang fungsinya ini untuk menopang diafragma pelvis. Selanjutnya ini yang dilihat dari bagian bawah. Ini yang bagian bawah posterior atau ini anterior. Nah, di sini itu ada di diafragma ada namanya musculus puboxygeus, terus ada yang ini puborectalis dan juga ada musculus iliococcygeus. Selanjutnya ini itu membrana perineae dan juga spatium perineae profundum. Nah, membrana perineae itu merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang dia itu melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, dia terletak horizontal ke arah anterior, terdapat celah kecil di antara membrana juga ligamentum pubicum inferius. Nanti di atasnya dia akan berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut dengan spatium perineae profundum dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter. Nah, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana peritoneae. Selanjutnya pada laki-laki, nah regio ini tuh ditembus oleh uretra. Nah, urutan lapisan dari yang paling superficial ke profunda itu tadi ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis. Nah, ini terdapat musculus transversus perineum superficialis. Terus ada musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbocavernosus. Nah, fascia diafragma urogenital inferior atau membrana peritoneum tadi, itu spatium perineum profundanya itu terdapat musculus transversus perineum profundum, terus ada musculus sphincter ureta externum dan juga glandula bulboerectus Cooper. Nah, juga ada fascia diafragma urogenital superior. Selanjutnya ini pada wanita. Nah, pada itu selain ditembus oleh uretra, dia juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Nah, struktur-strukturnya itu sama dengan pada pria, namun sedikit ada modifikasi pada susunannya. Nah, urutannya dari lapisan yang paling superficial ke lapisan yang profunda itu ada kulit, fascia perineum superficialis, ada fascia perineum profunda, terus ada spatium perineum superficialis, itu terdapat musculus transversus perineum superficialis dan juga ada musculus ischiocavernosus dan juga ada musculus bulbus spongiosum. Terus fascia defermenta urogenital inferior itu ada spatium perineum profunda sama ada musculus compressor fascia diafragma urogenital superior. Selanjutnya, ini adalah perbedaan dari pelvis wanita sama pelvis laki. Yang pertama ada aditus pelvisnya, kalau wanita itu bulat, sedangkan kalau laki-laki itu seperti jantung. Satunya di bagian os sacrum, nanti wanita itu akan pendek, terus dia juga luas, dan juga kurang melengkung. Sedangkan kalau pada pria, dia itu panjang, sempit, dan juga melengkung ke depan. Terus di oksigeusnya dia akan yang wanita itu lebih lentur. Terus kalau yang di os ilium itu dia itu akan yang cewek itu akan miring ke lateral, sedangkan kalau pada lelaki dia itu akan lebih tegak. Selanjutnya, di bagian cavitas pelvikus, dia kepada wanita itu lebih dangkal dan juga luas, sedangkan kalau pria tuh dia lebih dalam dalam dan juga lebih sempit. Terus tulang pelvisnya kalau wanita itu tipis, sedangkan kalau pria tuh lebih kuat. Terus di bagian spina ischiadikanya, di wanita itu tidak menonjol, sedangkan pada laki-laki itu dia akan menonjol. Next, ini ada episiotomi. Jadi selama melahirkan, perineum itu akan meregang dan akan robek. Lalu untuk mencegah rupturnya itu ada musculus sphincter ani. Nah, dia itu dilakukan episiotomi. Nah, dia tuh ada dua tipe. Itu ada episiotomi median sama ada mediolateral. Nah,
Pada episiotomi median, sayatan itu dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah tepi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral, sayatannya itu dimulai 45 derajat dari midline. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.